Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran dengan Ibu Erwinda pada pagi hari ini, kita hendaknya membaca doa pembelajar ya. Yuk sama-sama. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Erwinda Purnamasari, bisa dipanggil Ibu Erwinda. Kita akan belajar tentang akidah akhlak. Nah, tentang apa ini anak-anak ini? Adab dan hikmah menjenguk orang sakit. Oke, materi sebelumnya yang disampaikan oleh Bu Nadia, Ibu Nadia tentang apa? taubat. Nah, lalu pertemuan kali ini akan Ibu sampaikan tentang adab dan hikmah menjenguk orang sakit. Nah, oh ya, sebelumnya ada yang di sini nggak masuk? Ada. Nah, sudah berapa hari sepertinya dia sakit? Seminggu, Bu. Seminggu. Sakit, Bu, Mas Nopal. Mas sakit seminggu. Astagfirullahaladzim. Semoga kita doakan semoga Mas Nopal cepat sembuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dalil menjenguk orang sakit. Nah, nanti bisa kalian renungkan, terus kalian bisa rencanakan sama teman-teman kalau mau menjenguk Mas Nopal ya. Yang pertama, terdapat hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, yaitu barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia berada dalam rahmat Allah, sehingga jika dia duduk, dia akan berada dalam rahmat Allah tersebut. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah ya, bahwa kita menjenguk orang sakit saja itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Kita duduk di situ diam, terus kita mendoakan orang yang sakit, nah itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah dengan tidak usah kita membawa banyak-banyak barang atau buah, terus roti gitu. Kita hanya datang, doakan, dan duduk. Nah, itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, untuk contoh dalil lain tentang keutamaan menjenguk orang sakit, ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Oke, Mbak Syafina, silahkan. Jadi artinya dari hadis At-Tirmidzi, artinya barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ada seorang yang berseru dari langit, kamu adalah orang baik, dan langkahmu juga baik, dan kamu berhak menempati suatu tempat di surga. Nah, berarti dari hadis tersebut ada yang bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil makna dari hadis tersebut? Kita akan mendapatkan tempat di surga mungkin, Bu. Ya, dengan kita Menjenguk orang sakit. Nah, berarti menjenguk orang sakit ini pahalanya sangat banyak ya anak-anak ya. Kita bisa bisa menjalin silaturahmi sama orang yang sakit tersebut, terus kita bisa mendoakan beliau, terus kita ditambah lagi kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Next. Nah, untuk hukum dari menjenguk orang sakit itu gimana sih, Bu? Yang pertama ada fardu kifayah. Boleh dibacakan Mbak Nadia? Fardu kifayah, apabila sudah ada yang mewakilkan maka kita sudah gugur kewajiban. Nah, contohnya gimana Mbak Nadia? Nah, misal Mbak Putri sakit, nah itu tuh Mbak Syafia udah jenguk, maka saya itu sudah tidak punya kewajiban untuk menjenguk Mbak Putri. Betul sekali. Jadi jika sudah ada salah seorang yang mewakilkan, maka gugur kewajiban kita. Contohnya yang lain adalah contoh jika teman kita tadi ya, teman sekelas kita Nopal. Nah, Mas Nopal itu sakit. Nah, kita sebagai teman-temannya wajib untuk menjenguknya. Tapi kalau sudah ada yang menjenguk 2 orang atau 3 orang yang menjenguk Mas Nopal, maka kita
gugur kewajiban kita untuk menjenguk Mas Nopal. Kita diwakilkan oleh 3 orang tadi. Lalu fardu ain, coba dibacakan Mbak Putri. Jika yang sakit adalah seorang kerabat atau keluarga dekat. Nah, fardu ain ini gimana maksudnya? Wajib tidak Ya. bisa diwakilkan. Nah. Keluarga dekat. Nah, benar sekali. Masa seumpama neneknya Mbak Nadia sakit, nah masa Mbak Nadia nggak mau nengok sama neneknya, nggak mau mendoakan neneknya yang sedang sakit, nah itu maka hukumnya menjadi fardu ain karena itu merupakan kerabat atau keluarga dekat kita. Contoh yang lain seperti adik kita sedang sakit, nah walaupun kita sedang bermusuhan sama adik kita, sempat ada cekcok sama adik kita, maka kita harus tetap menjenguknya ketika sakit karena itu merupakan fardu ain karena kita adalah kakaknya gitu. Lanjut. Oke, kalau kita menjenguk orang sakit itu juga ada doanya. Nah, doanya itu ada yang mau membacakan? Oke, Mbak Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si anjil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa'an la yudhuru saqama. Yang artinya Tuhan segala manusia bila mana penyakit, sembuhkanlah engkaulah penyembuh. Tidak ada penawar selain dari penawarmu, penawar yang membiuskan sakit dan penyakit. Oke, nah untuk tugas kalian di rumah, karena kalian sudah anak SMA ya, maka kalian bisa menghafalkan doa-doa ini, doa untuk orang sakit. Jadi seumpama kalian sudah menengok kerabat atau teman kalian sakit, nah itu kalian bisa memimpin doa. Nah, doanya seperti ini. Ada juga doa-doa yang lainnya. Nah, bisa mungkin kita menghafal salah satunya, oke? Jadi untuk pertemuan kali ini kalian kan di LKS sudah ada ya. Nanti kalian hafalkan untuk pertemuan besok dengan Ibu Erwinda, disetorkan sebelum memulai pembelajaran, oke? Oke. Ya. Oke, Bu. Oke, sekarang Ibu terangkan dulu ya. Nah, artinya itu Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, engkaulah penyembuh. Tidak ada penawar selain dari penawarmu, penawar yang menghabiskan sakit dan penyakit. Nah, maksudnya ini adalah Allah ini adalah sebagai penyembuh. Nah, perantaranya adalah lewat dokter, lewat obat, lewat suster dan lain-lainnya. Jadi kita itu kalau sedang sakit itu kita harus selalu bersabar, kita harus selalu berdoa, terus kita tidak boleh kayak Allah itu kenapa jahat sih sama aku, masa aku dikasih sakit terus. Nah, padahal sakit itu adalah penggugur dosa. Lanjut. Nah, sekarang ada menjenguk orang sakit. Nah, kalau kita menjenguk orang yang sakit itu kita boleh nggak sih langsung nolong masuk, langsung kita ngajak ngobrol? Nah, itu ada adab-adabnya untuk menjenguk orang sakit. Yang pertama, coba dibacakan Mbak Syamina. Menjenguk tanpa memberatkan. Nah, maksudnya menjenguk tanpa memberatkan itu saat seumpamanya beliau itu orang yang kurang mampu. Nah, kita membawa rombongan untuk menjenguk beliau yang sedang sakit, sedangkan dia di rumah tidak ada apa-apa. Nah, kita kan menjadi memberatkan. Nanti kalau dia berpikir, nanti kesini tak kasih apa ya? Tak kasih makanan apa ya? Sedangkan aku tuh di rumah nggak punya makanan apa-apa. Nah, itu. Nah, makanya itu kita datang ke sana itu sebaiknya ya nggak usah langsung serombongan gitu. Tadi kan kalau ada satu yang sudah mewakilkan maka gugur kewajiban kita, maka kita wakilkan saja kepada 2 orang atau 3 orang gitu. Yang kedua contohnya ada menjenguk orang sakit. Yang kedua coba dibacakan sama Mbak Putri. Membawakan buah tangan untuk yang dijenguk. Nah, sebisa mungkin kita membawakan buah tangan. Buah tangan seperti apa sih? Buah roti. Nah, seperti itu biar untuk bisa untuk minum obat atau bisa untuk cemilan orang yang menjaga di sana gitu. Yang ketiga, Mbak Syafina mendoakan kesembuhannya. Nah, mendoakan kesembuhannya. Contohnya tadi seperti yang doa tadi ya. Nah, doa tadi bisa diterapkan kalau kita sedang menjenguk orang yang sakit. Atau kalau belum hafal gimana, Bu? Kalau belum hafal kita doa biasa. Ya Allah, sembuhkanlah dia, terus berikanlah dia kesehatan kembali, begitu nggak apa-apa. Yang kelima, coba Mbak Nadia. Menghibur dan memberikan semangat. Nah, kalau kita mau punya teman yang punya penyakit kanker, nah, terus kita bilang gini, kemarin lihat di internet nih, kalau penyakit kanker itu kalau udah
stadium segini itu bisa menyebabkan kematian. Nah, orang yang dibilang kayak gitu pasti langsung down. Berarti aku nanti habis ini mati nih. Nah, kita jangan seperti itu. Nah, kita sebaiknya menghibur dan memberi semangat. Kamu nggak usah patah semangat. Nggak apa-apa, kamu tuh bisa melawan penyakit ini dengan banyak berdoa, dengan kemoterapi dan lain-lainnya. Jangan mematahkan semangat kayak nanti kamu sebentar lagi mau mati. Karena ini seperti yang aku lihat di internet tuh, kalau orang yang kanker itu hidupnya nggak lama lagi gitu. Nah, itu kan membuat semangatnya down dan dia tidak punya semangat untuk sembuh dan akhirnya mati tadi. Ya, makanya dari itu kita harus memberikan semangat. Lanjut. Oke. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah hikmah menjenguk orang sakit. Nah, kita menjenguk orang sakit itu hikmahnya apa sih? Masa kita cuma datang terus kita harus memberikan oleh-oleh di sana cuma lihat orang yang sakit terus pulang. Nah, itu tapi di balik kegiatan menjenguk kita itu ada hikmahnya. Nah, hikmahnya yang pertama mendapatkan rahmat yang sangat banyak. Seperti hadis yang tadi ya, yang diriwayatkan dari Bukhari. Nah, kalau kita duduk di sana pun diam, kita mendapatkan rahmat dari Allah. Terus yang kedua, mengingatkan diri pada akhirat. Nah, seperti juga kita kalau melihat kematian ya, orang yang mati, pasti kita langsung besok kita akan seperti itu, besok kita akan mengalami hal yang seperti itu. Nah, kita kan akan ingat bahwa jangan, berarti besok kita jangan melakukan dosa-dosa. Nah, tapi kalau sudah lama pasti akan diulang lagi dosa tersebut. Kalian seperti itu apa enggak? Tidak. Lanjut, yang ketiga adalah meningkatkan rasa syukur atas rahmat Allah yang sudah memberikan kesehatan. Jadi kalau kita melihat orang sakit, kita akan merasa bahwa alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah kita masih bisa diberi nafas, kita masih diberikan bisa berjalan, bisa berbicara dan lain-lain. Kalau kita melihat orang yang sakit itu pasti seumpamanya kita melihat orang yang sakit sudah koma gitu. Nah, kan kita mesti berpikir kita harusnya bersyukur hari ini kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menikmati udara yang segar. Sedangkan orang itu sudah berbaring di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa tidur, nggak bisa menikmati makanan yang enak, begitu kan? Lalu yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah. Nah, seperti yang poin nomor 1 tadi, mendapatkan rahmat yang sangat banyak. Selain kita mendapatkan rahmat, kita juga mendapatkan pahala. Yang terakhir adalah mengikat lebih tali silaturahmi atau tali persaudaraan kepada orang yang sakit. Nah, contohnya ada kerabat jauh kita yang sedang sakit, maka kita kan akan berusaha untuk menjenguknya karena kerabat gitu. Nah, selain dari 5 poin ini, ada yang punya hikmah lain, ada ide hikmah lain tentang menjenguk orang sakit. Ada enggak? Dapat pahala pun Masuk surga. Dengan kita banyak mendapatkan pahala, kita akan masuk surga. Baik, ini saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ibu memberikan tugas yang tadi ya, menghafalkan doa untuk menjenguk orang yang sakit. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah paham ya. Untuk materi berikutnya adalah adab berpakaian. Nah, bisa dipelajari dulu di rumah, dibuka dulu LKS-nya, dipelajari, dibaca-baca. Oke? Baik, Bu. Sekian dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila Ibu ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan bagi kalian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.